Saudara-saudara sekalian, pada bagian introduksi yang lalu kita sudah membahas pintas mengenai 3 pertanyaan penting yang harus kita dapatkan selama kita hidup. 3 pertanyaan mengenai pencarian makna hidup. 3 hal ini yaitu pertama, tujuan keberadaanku apa? Dan kemudian kedua, sesudah aku selesai di dunia ini, kemana aku akan pergi? Dan yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa kendaraan yang kupakai untuk pergi itu akan membawaku ke surga. Kita mulai mengenai pencarian ini, kita mulai bagian pertama daripada sesi ini. Saudara sekalian, kemana manusia mencari? Kita akan lihat perjalanan atau sejarah manusia, mulai dari awal manusia dulu sampai sekarang, kemana sebenarnya manusia mencari jawaban terhadap makna hidup ini. Pertama sekali tentu mereka mencarinya di dalam agama atau kepercayaan, karena manusia pertama, misalnya Adam dan Hawa, itu diciptakan langsung dengan Tuhan dan mereka memiliki hubungan, dan maka tujuan utama daripada suatu agama adalah mencari pengetahuan dan hubungan dengan pencipta. Jadi pencipta merupakan tokoh sentral di dalam pencarian manusia pada waktu itu. Tetapi sesudah berjalannya manusia dan sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mencarinya bukan lagi berpaling kepada Allah, tetapi berpaling kepada dirinya sendiri. Maka muncullah filsafat zaman kuno, seperti Plato misalnya, yang mencari makna hidup di dalam pengetahuan. Karena menurut Plato, bahwa pengetahuan dapat membawa kita menemukan hal-hal yang baik, misalnya kebahagiaan. Nah, di sini Allah sebagai pencipta sudah mulai dikeluarkan daripada pencarian manusia. Semakin ke sini, maka hal itu semakin parah lagi. Karena misalnya pada abad pertengahan, pada abad 16-17 itu muncul filsafat yang bukan hanya melihat pada diri manusia sendiri, tetapi Allah secara terus terang sudah dikeluarkan dari konsepnya. Misalnya perkataan yang terkenal daripada seorang filsuf zaman itu, René Descartes, mengatakan cogito ergo sum. Artinya, aku berpikir karena itu aku ada. Bukan aku ada karena ada pencipta. Nah, mulai manusia itu dikeluarkan dari konsepnya. Dan semakin ke sini, masyarakat modern, masyarakat barat misalnya, sudah mengeluarkan Allah dari konsepnya dan bahkan konsep Allah itu dihina. Misalnya seperti memperkenalkan konsep evolusi, di mana benar-benar Allah itu dikeluarkan. Mereka mengatakan tidak ada Allah yang mencipta, tetapi manusia menjadi makhluk sekarang itu dari evolusi, mulai dari evolusi debu kosmis, kemudian menjadi semacam lendir itu kemudian menjadi makhluk sesuatu dan bla 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 bla, jadilah Anda dan saya. Jadi Anda dan saya ini pada dasarnya adalah dari debu kosmis dan juga dari lendir. Nah, karena apa? Allah semakin dikeluarkan daripada konsepnya. Inilah perjalanan manusia. Karena itu sampai kepada perjalanan sekarang, manusia tetap mencari, tetapi tidak pernah mendapatkannya. Kemana manusia modern sekarang mencari? Mengenai tujuan eksistensinya ini, kita tentu setuju bahwa hal-hal ini yang dicari oleh semua manusia modern sekarang, yaitu kekayaan. Kemudian sudah kekayaan, maka dia inginkan ketenaran atau nama besar, dan juga nama-nama banyak teman atau banyak pengikut yang memuja dia. Tetapi coba kita lihat dari sejarah, dari catatan sejarah, apakah hal-hal ini dapat membuat seseorang itu memiliki rasa makna kehidupan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Kita tahu misalnya contohnya Whitney Houston, seorang penyanyi multi-talent yang luar biasa. Whitney dulunya adalah seorang penyanyi gospel, tetapi kemudian meninggalkannya dan kemudian menjadi penyanyi populer dan mendapatkan penghargaan dari Guinness World of Records sebagai the most awarded female artist, seorang artis yang paling mendapatkan penghargaan. Tetapi apakah kekayaan ketenaran itu membuat dia bahagia? Tidak, karena ternyata beliau diduga meninggal karena overdosis pada tanggal 11 Februari tahun 2012 di salah satu hotel di Hilton, yaitu Beverly Hilton. Ternyata kekayaan ketenaran
banyak teman tidak membawanya bahagia. Pada tahun 60-an ada yang terkenal namanya Marilyn Monroe, seorang bombshell blonde. Blonde itu rambut pirang ya. Nah, saat meninggal tahun 62, film-filmnya itu paling laku. Diperkirakan pada waktu nilai film-filmnya sudah sekitar 200 juta US dollar, sekarang itu sekitar 2 miliar dolar. Seorang yang sangat dikagumi, ya. Tetapi ternyata beliau juga ditemukan meninggal di apartemennya karena kebanyakan obat-obatan. Bukan hanya itu, dari kalangan pria, dari kalangan artis lain, seorang novelis Ernest Hemingway yang sangat terkenal. Salah satu bukunya yang terkenal itu diberi judul And the Sun Also Rises. Itu mengambil suatu kata dari tulisan daripada Raja Sulaiman di dalam pengkhotbah bahwa matahari pasti akan naik lagi dari timur. Artinya akan setiap hari akan sama-sama. Jadi itu menandakan intonasi ketidakpuasan, kekosongan, ya. Beliau juga pemenang Nobel di bidang literatur tahun 54, tetapi beliau juga wafat karena menembak kepalanya sendiri. Ternyata kekayaan ketenaran tidak dapat membuatnya bahagia. Dari segi pengusaha, ada seorang namanya Paul Castle yang sangat dekat dengan ratu, seorang tycoon properti di Inggris, tetapi kemudian dia ditemukan mati bunuh diri karena melompat ke rel bawah tanah di London. Ternyata kekayaan ketenaran tidak membawa dia bahagia, bahkan bunuh diri. Yang paling terakhir yang adalah favorit saya, seorang yang selalu tersenyum, Robin Williams. Di dalam film-filmnya juga sangat berbau kemanusiaan, ya. Bahkan dia adalah seorang filantropis. Tapi di balik senyumnya itu, Robin Williams adalah seorang yang kesepian, ya. Ketenaran, kekayaan tidak membawa kebahagiaan pada dia. Ternyata dia adalah seorang yang kesepian dan tergantung pada obat. Lalu kemudian meninggal pada tahun 2014 karena gantung diri. Saudara coba lihat, kekayaan, ketenaran, dan banyak teman, banyak pengagum tidak dapat memberikan kepuasan, sehingga banyak mereka yang sudah mendapatkan itu bunuh diri. Nah, kita sekarang akan belajar kepada satu tokoh yang paling besar sepanjang zaman yang disebut adalah Raja Salomo atau Raja Sulaiman. Salomo atau Sulaiman ini menulis 3 kitab di dalam kitab suci. Itu yang pada saat muda dia menulis Kidung Agung, yaitu dia memuja-muja istrinya. Kemudian pada saat dewasa di sana dia menuliskan satu Amsal yang berisi banyak kebijakan, hikmat dan sebagainya, sangat dipuja sampai saat ini bahkan oleh 3 agama besar. Dan kemudian yang terakhir yang akan kita bahas, dia menuliskan juga namanya buku pengkhotbah atau di dalam bahasa Inggrisnya Ecclesiastes. Dari situ kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup dia. Nah, menariknya buku Ecclesiastes ini atau pengkhotbah ini, di dalam versi bahasa Indonesia itu ada 35 kata sia-sia atau kesia-siaan. Dan di dalamnya ada 20 kali kata seperti menjaring angin. Artinya apa? Buku ini mengungkapkan apapun yang sudah dicapai di dunia ini, itu dia merasa kesia-siaan seperti menjaring angin. Jadi buku catatan ini dicatat supaya kita belajar dari Salomo, jangan mencari kebahagiaan di dalam hal-hal itu, karena tidak akan pernah ada di situ. Mari kita lihat secara detail apa yang dicari oleh Salomo. Nah, ini dalam bukunya di Ecclesiastes ini, Raja Sulaiman atau Salomo langsung membuat statement. Ini kalau di dalam bahasa ini disebut topic sentence. Awal-awalnya itu langsung buat kesimpulan daripada semua yang dia akan katakan kemudian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu ada sia-sia. Jadi ada suatu intonasi sia-sia semuanya. Ada suatu kebosanan, ada suatu kehampaan di dalamnya. Coba lihat yang ayat 8. Segala sesuatu menjemukan sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Raja Salomo, Sulaiman yang sangat besar itu mengatakan jemu,
Padahal dia memiliki segalanya. Nanti kita akan lihat apa yang dia lakukan dan apa yang dia miliki. Misalnya di bawah ini, The Vanity of Wisdom. Dia mencari hikmat. Salomo dikenal sebagai orang yang paling berhikmat di dunia. Ya, tetapi dikatakan di sini, coba, dia memperbesar dan menambah hikmatnya lebih pada semua orang yang memerintah atas Yerusalem pada waktu itu. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Tapi apa yang dikatakannya? Nah, kita lihat saja kepada teks aslinya. Nah, di sini sebutkan dia mencari sesuatu di bawah langit atau di bawah matahari, sama itu artinya di bumi, tetapi adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sama seperti kita menjaring angin, nggak dapat apa-apa. Ya, dilihat sini, dia mencari, menambah mengenai hikmat, bahkan dia belajar mengenai pengetahuan, kebodohan, kebebanan, tapi seperti usaha menjaring angin. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang dia lakukan. Nah, dia menguji, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan. Kegirangan dan kesenangan, dia tidak tidak menahan diri untuk mendapatkan kegirangan dan kesenangan. Apapun yang mau dia ingin lakukan, pokoknya senang dan girang, dia lakukan. Dia mendapatkan semua kegirangan dan kesenangan yang tidak pernah kita dapatkan. Misalnya minum anggur, dan saya rasa itu makanan di sana itu paling mewah kalau lihat nanti deskripsinya. Kemudian dia ada pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumah, bangunan-bangunan, kebun-kebun anggur, bahkan ada bangunan yang menjadi salah satu bangunan keajaiban pada masa zaman kuno, yaitu dia membangun bangunan-bangunan yang di atasnya itu ditanam tanaman-tanaman yang tidak pernah ada pada waktu itu, sama seperti The Hanging Garden yang di Babilonia. Nah, kemudian pokoknya dia menjadi developer, kemudian menjadi pengembang kebun-kebun, pohon-pohon, buah-buahan. Kemudian dia memiliki banyak budak atau staf karyawan, dan banyak sapi, kambing, domba juga. Tidak ada yang pernah lebih besar daripada dia. Dan bahkan dia mengumpulkan juga perak dan emas. Perak dikatakan pada zaman Salomo itu banyaknya sama seperti batu di jalanan. Dan emas ini banyak sekali, nanti kita akan lihat. Emasnya di zaman Salomo itu hampir semua peralatan Salomo sampai kuda perangnya pun dilapis oleh emas. Ya. Dan kemudian dia mencari biduan-biduan artis-artis dan biduan, pokoknya semua artis itu siapa yang cantik, menarik, pintar nyanyi, pintar menari, dibawa kepada dia. Bahkan dikatakan ini, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Jadi kepuasan seks pun dia tidak tahan, dia tidak batasi maksudnya. Terus dia mencari, mendapatkan gundik. Jadi ada istrinya 700 dan ada 300 gundiknya. Bayangkan itu sekitar 1000 orang yang harus mendampingi dia. Jadi kalau satu orang sehari saja ditemani, maka orang tersebut akan dapat giliran sesudah 3 tahun lebih. Saudara, dia tidak menghalangi dirinya dari segala yang ingin dipuaskan. Kalau sekarang paling istri 4, 5 gitu ya. Tapi kalau belum ada istri yang rekodnya sama seperti Salomo sampai 1000. Nah, kemudian sementara itu dia tetap khidmat, memberi khidmat, dan aku tidak merintangi mataku dan apapun yang dikendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Pokoknya apapun yang mendatangkan sukacita, beli, lakukan. Tetapi apa? Kesimpulannya lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Ada suatu kehampaan yang besar di dalam diri Salomo. Mari kita lanjutkan. Nah, ini semua sudah dilakukan Salomo. Apa yang kita sekarang sedang kejar? Mungkin kita hanya dapat mengejar banyak harta, ketenaran, tapi mungkin takut kalau banyak istri ya. Tetapi Salomo sudah mendapatkan semuanya ini. Apa kesimpulan dia? Oh ya, ini sebelum kita lanjutkan, emas pada waktu zaman Salomo saja dicatat di 2 Tawaris 9:13-14 per tahun itu daripada bupati-bupati di mana dia memerintah berjumlah sekitar 666 talenta. Itu satu talenta ada 34 kilo, jadi totalnya per tahun itu 22,6 ton itu emas murni.
Kalau harganya sekarang itu mungkin 1 gram itu 600.000, berarti selama 40 tahun memerintah, maka Salomo mendapatkan 500-an triliun. Nah ini makanya itu semua barang-barang Salomo, baik tempat singgasananya, patung-patungnya, semua dinding-dinding ininya, bahkan kereta perangnya itu dilapis emas. Apa hasil daripada pencarian atau pencarian Salomo ini? Dia sudah mendapatkan semuanya, tetapi hasil pencarian Raja Salomo adalah kekosongan, kehampaan, atau kebosanan. Dikatakan tadi kebosanan yang tidak tertanggungkan, frustrasi, sia-sia, dan sebagainya. Jadi rupanya ketenaran, uang banyak, banyak pemuja, banyak kawan, tidak memberikan kita kebahagiaan yang sejati. Nah, ada seorang filsuf dan teolog namanya R.C. Sproul, yang merangkumkan ini dengan menarik. Buku ini dikatakan begini: jika kita mencari makna hidup itu hanya di dalam hidup ini saja, atau dalam istilah Salomo di bawah matahari, maka hanya ada dua kemungkinannya. Kalau kita tidak mendapatkannya, maka kita akan frustrasi. Tetapi jika kita mendapatkannya, maka ada kekosongan yang luar biasa. Jadi hal-hal itu tidak memberikan kita kebahagiaan. Sama seperti kata oleh Blaise Pascal, seorang penemu konsep kehampaan, dikatakan di dalam hati manusia ada kehampaan yang absolut yang hanya dapat diisi oleh Dia yang absolut. Nah, di akhir khotbahnya, maka Raja Salomo memberikan nasihat kepada pembacanya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, jadi kita mencari Tuhan itu bukan pada masa tua, karena sudah masa tua kita mungkin tidak bisa lagi mencari. Ya, kemudian dikatakan akhir kata dari sekarang didengar adalah takutlah akan Allah. Nah, ini adalah nasihat daripada dia yang sudah mendapatkan semuanya tapi tidak memperoleh kebahagiaan. Artinya inti daripada catatan kitab ini adalah jangan terus melihat ke bawah, kepada dunia ini, pada harta, ketenaran, nama, tetapi lihatlah ke atas. Lihat ke atas, karena dari sanalah kita akan menemukan makna hidupnya. Nah, ini kesimpulannya. Tentu saja ini hanya merupakan prolog daripada pengertian mengenai tujuan keberadaanku. Nanti dalam sesi-sesi berikutnya, ketiga pertanyaan ini akan tercampur dan akan dijawab sendiri saat kita membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan pencarian makna hidup ini. Jadi, apa tujuan keberadaanku di dunia ini? Jangan cari di bawah atau di bumi ini, tapi jawabannya dari atas. Nah, saudara sekalian, nanti kita akan sambung lagi supaya jangan terlalu panjang dengan sesi berikutnya, yaitu pencarian makna hidup dengan mempertanyakan kemana aku pergi. Tapi semuanya ini tentu saja hanya prolog saja. Nanti sesudah tahap yang paling panjang adalah nanti waktu kita membahas pertanyaan yang ketiga, karena ini membutuhkan pembahasan yang panjang. Jangan lupa untuk mengikuti channel ini, untuk subscribe, dan kemudian bagikan ke teman-teman supaya garis merahnya dapat diperoleh.